Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bagus Pribadi di channel Lumetric Design. Di kesempatan kali ini gue mau share seputar tips and trick yang mungkin bakalan berguna banget buat teman-teman yang baru belajar Adobe Illustrator. Semua yang gue share di video ini nih sering banget gue pakai teman-teman pada video-video gue sebelumnya, dan itu mungkin bakalan kepake ya untuk teman-teman ketika mendesain apapun itu. Untuk teman-teman yang udah jago atau udah pro, mungkin boleh ikutan nyimak juga sambil ngasih masukan dari video gue ini buat teman-teman yang lagi belajar lewat kolom komentar. Yes, oke lah, langsung aja kita gas ke artboardnya. Oke, pertama-tama mungkin kita bisa mulai dari shortcut keyboard dulu kali ya, yang sedikit gue modif dari defaultnya. Kita pergi ke menu tab, edit, lalu keyboard shortcut. Yang gue edit itu menu komennya aja sih, kayak expand, karena di defaultnya itu nggak ada. Karena sering tuh kita main di expand object ya, jadi gue kasih kayak gini aja, CTRLE, biar enak ingetnya. Kalau misalnya udah dipakai di shortcut lain, kita lihat dulu tuh shortcutnya apa. Kalau nggak penting banget, kita timpah aja sama shortcut yang sering kita pakai gitu. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa modif sendiri aja ya. Oke, habis ini nih, ini efek favorit untuk para desainer yang berjibaku di membuat poster gitu ya, karena sering dipakai kalau mau bikin ornamen sederhana gitu. Yuk kita langsung coba aja pakai beberapa shape. Kita pakai stroke-nya aja, fill-nya dihilangin. Lalu kita masuk ke menu tab, effect, distort and transform. Nah ini preview pastikan dicentang, lalu atur sesuai kehendak papa mama. Ayo, bukan, maksudnya sesuai feeling lo aja gitu. Lalu atur stroke-nya kayak gini. Kalau scale and efeknya atau scale corner ini nggak dicentang, nanti begitu nih kita rubah ukurannya jadi jelek gitu, nggak proporsional gitu ukurannya. Jadi kita centang ya guys ya. Coba kita yang kotak nih, samain aturan stroke-nya kayak sebelumnya, atau kalian improve sendiri. Nah, kalau kita expand nih, di sini shortcutnya yang tadi itu udah kepake. Shortcut yang kita modif tadi, ini versi gue yang tadi itu Ctrl Shift E, itu udah kepake untuk di expand. Nah, jadi hasilnya gini. Oke, lanjut. Nah, ini efek yang gue bahas di video sebelumnya. Efek ini bisa banget kita pakai untuk bikin pattern, teman-teman. Kita cek dulu, kita select dulu objeknya, gue pakai yang tadi, lalu kita ke menu tab object, lalu pilih yang grid. Tinggal atur dikit biar ruang kosongnya keisi gitu. Lalu kita masking aja deh. Untuk penerapannya kayak gini nih, gua cepetin dikit videonya.
Nah gini teman-teman, nggak paham di bagian masking? Paham nggak? Kalau nggak paham nanti gue bikin video tersendirinya. Oke, ini efek favorit juga sih. Bisa dibilang agak lucu-lucu gitu untuk bikin poster. Ya ini color halftone ya teman-teman namanya. Style ini cocok untuk desain yang agak kekomik-komikan gitu. Gimana cara buatnya? Pertama-tama kita copy dulu nih di bagian yang mau kita kasih efek. Lalu pastenya pakai Ctrl F ya guys, biar dia pastenya tuh di depan gitu. Lalu yang depan atau yang copyan tadi kita gradien hitam putih kayak gini. Lalu kita masuk ke menu efek, pilih pixelate, lalu color halftone. Nah untuk channel-channelnya ini kosongin aja karena kita nggak perlu untuk kali ini. Radius ini bisa dibilang ukuran bulat-bulatnya deh teman-teman. Kalau semakin gede ya nanti makin gede dia. Kalau ukurannya kurang gede, kita bisa atur di menu window appearance ya teman-teman yang di kanan itu. Lalu kita mau supaya ini jadi part-part gitu teman-teman, bisa dirubah warna. Tapi ini kita rasterize dulu, teman, nanti kita manfaatin image trace. Yuk gas ke menu tab object, rasterize, pastikan high ya biar nggak pecah. Nah nanti jadinya kayak file JPG gitu teman-teman. Di sini lalu kita trace. Nah kayak gitu ya cara munculin Windows optionnya. Lalu lihat settingan gua. Kalau udah cocok baru kita expand. Dia jadi part teman-teman, dan kita bisa ngubah warna sama transparansinya yang paling penting itu. Oke, lanjut ya. Nah ini ada efek satu lagi sama kayak gitu juga, menurut gue bisa diterapin di poster atau flat dashing ya, yaitu efeknya, yaitu nama efek texture grind. Coba yuk pada objek daun yang ada di jeruk ini. Sama caranya kita copy pakai trik tadi, lalu ganti warnanya ke gradient. Kalau udah pas, kita masuk ke menu tab object, lalu pilih texture grain. Kalau ada apa kayak gini, kita mainkan slidernya aja teman-teman. Di sini juga ada beberapa jenis teksturnya teman-teman. Pilih aja sesuka selera bunda ya. Kalau udah, kita Ctrl X ya teman-teman. Ini untuk ngekat ya. Lalu pilih objek daun tadi, masuk ke menu window transparansinya yang di kanan tadi, lalu klik dua kali. Di sini kita buat masking. Nah kalau udah ada di layar masking, kita paste yang kita cut tadi pakai Ctrl X, kita pastenya pakai Ctrl F biar paste in place atau paste in front of. Kalau udah dipaste, kita centang invert marksnya, setara kayak gitu jadinya. Dan ini masih kita bisa rubah ya efek grainnya, mau jenis teksturnya mana juga bisa, editable lah pokoknya, selama belum di expand di efeknya. Oke lanjut, kita main efek satu lagi nih pakai tools intertwine.
teks ini nih kita buat penerapannya, mungkin bisa untuk tambah referensi tips nih bagi kalian yang lagi belajar tipogram logo. Kita bedain warna atas, lalu select keduanya, masuk ke menu tab objek, pilih intertwine. Nah, jadi huruf ini ada di atas huruf H, sedangkan huruf lainnya ada di bawahnya, teman-teman. Paham ya? Nggak paham, tanya aja di komen lah, jangan malu-malu. Oke, selanjutnya gua ada tip mantep nih. Bentar, gua ubah dulu backgroundnya. Oke, kita pengen teks ini lebih rapi jarak antar hurufnya. Ini kalau habis kita setting jarak, ada kayak di mata kita tuh kadang nggak pas gitu, kurang rapih jaraknya. Ada yang nempel sama huruf sampingnya, ada juga yang berjarak dikit. Jadi perlu kita rapihin pakai sense atau feeling kita aja. Ya kayak gini caranya nih. Kita taruh di titik yang mau kita rapiin dulu nih kursornya. Lalu tekan Alt plus row ke kanan atau kiri. Buat teman-teman yang baru belajar sih pasti terbantu ya keluh kesahnya ketika membuat desain yang mainin teks. Kadang kan ada yang kayak ini kok jaraknya nempel gitu, sedangkan yang huruf lainnya kok jaraknya agak renggang gitu. Oke, masih di teks lagi nih. Ada lagi tips and trick lainnya seputar teks desain. Ini baru banget gua tahu. Ini dua teks kayak gini pengen kita copy colornya pada teks yang atas satunya. Kalau warna yang kita mau copy bukan dari shape atau pad, tapi dari teks itu, kalau kita copyin ke teks yang bawah, pasti formatnya ikutan ke copy juga guys. Kayak font itu tuh ikut ganti. Nah, kita pengen itu warnanya doang. Bagaimana caranya bang? Gampang. Jadi biasa kita tetap pakai eyedrop tools, tapi sambil pencet shift ya. Jadi kita mau mencomot warnanya aja gitu. Nah, kayak gini kan jadi fontnya nggak ikut keganti teman-teman. Oke, next. Kita masih belum selesai di tips and trick desain ya. Kali ini pasti kalian nggak asing sama style teks melingkar kayak gini. Gimana buatnya? Yuk guys, kita buat shape lingkaran dulu. Pertama, struknya aja yang kita pakai. Kalimat pakai sederhana kayak gini aja ya. Lalu kita copy teksnya, masuk ke menu text tool, lalu pilih type on pad. Nah, paste deh. Kita rapin dulu. Nah, slidernya itu diratain biar center ya teman-teman. Diratain kanan kiri, dia tuh biar center di atas gitu. Nah, tinggal copy-copy aja deh. Untuk teks yang bawah khususin settingannya kayak gini. Perhatiin ya guys. Cara menu option pop up kayak gini itu kita bisa klik 2 kali pada text tool yang tadi. Bisa juga dari menu tab type di atas teman-teman.
Nah ini gue mau kreasin dikit, gue cepetin ya. Kayak gitu. Oke, masih di teks ya, tips and triknya. Ini gua ada desain gradient teks 2 kayak gini. Bagus yang mana menurut teman-teman? Jelas yang kanan dong pastinya ya, lebih rapih ya kan. Lalu kayak mana cara buatnya bang? Nah kita tinggal buat objek ini sebagai compound path dulu teman-teman. Baru kita mainin gradientnya kayak gini deh jadinya. Simple tapi nice info kan ya. Oke lanjut. Setelah preview sebentar tadi pada posisi kayak gini, gimana cara gua ngerubah titik atau poin pada shape polygon itu teman-teman? Tips simple tapi menarik untuk kalian tahu ya kayak gini nih. Caranya yaitu kalian sambil tekan Alt plus arrow key atas bawah untuk ngurangin jumlah titik poinnya. Tapi jangan lupa sambil tekan shift ya biar ukuran itu proporsional gitu. Nah ada satu lagi nih cara modif ujung cornernya. Kita bisa terapin pada teks yang udah gua expand jadi pad ini. Nah kita pakai direct selection tool, kita bisa modif kayak gini. Tinggal Alt aja guys, easy ya. Nice info kan ya. Oke lanjut, gua kasih preview aja dulu baru gua jelasin. Nah, perhatiin teman-teman, gua udah demonstrasi buat data diri kayak gini. Misalnya kalian punya banyak proyekan foto, nah itu wajib yang namanya kalian embed fotonya. Biar apa? Biar nggak hilang waktu kalian atau klien buka di PC-nya gitu. Cara gampang, lihat lagi nih videonya. Nah, tinggal kalian klik di sini, hilang kan garis biru silang di fotonya. Kalau udah hilang kayak gitu, berarti tandanya file AI kalian itu udah ada foto yang kita tanam tadi gitu, yang kita input tadi gitu. Jadi gitu, ketika kalian buka di PC-nya jelas aman pastinya karena udah kalian embed tadi ya. Nah di tips and trick yang terakhir ini sering banget gua pakai dan pengen banget gua ngasih tahu ke teman-teman yang lagi belajar Illustrator gitu. Ya ini curve tool namanya teman-teman. Biar gua demonstrasin dulu di sketch ini. Nah enak ya daripada pakai pen tool. Nah untuk keluar mode dari curve tool ini bisa kita tekan CTRL plus sembarang klik teman-teman, atau ganti tools saja lain kayak tools move atau tools apa bisa.
tapi ribet ya, enak pakai CTRL plus sembarang sih. Nah perhatiin teman-teman, kalau gua sambil tekan ALT dia tuh berubah lancip. Kalau tekan lagi ALT nya dia mulus lagi gitu, lengkung gitu. Jadi penyesuaiannya di situ aja sih untuk kurva tool ini. Dan dari tools ini kita bisa kreasiin kayak gini. Simak ya, gua cepetin dikit videonya. Tekan O untuk reflect tool sambil tekan ALT, lalu klik patokan poin ini untuk kita copy. Nice kan? Nah, gimana teman-teman? Ada berapa tips tuh? Coba komen di komentar. Jadi mungkin itu dulu ya videonya seputar tips and trick. Kalau teman-teman ada yang kurang dari apa yang gua sampaikan, jangan sungkan komen sambil ngecek tuh kolom komentarnya bisa berfungsi atau kagak. Siapa tahu ada bug dari YouTube kan? Bercanda. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like videonya kalau bermanfaat. Kalau nggak suka ya udah sih tekan aja like-nya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.